Selamat pagi semuanya. Konsumen Indonesia menghadapi dilema ingin memasak cepat tapi khawatir dengan kandungan MSG dan pengawet dalam bumbu instan. Hari ini, saya dan kelompok 8 akan memaparkan BioSP, bumbu instan dengan probiotik aktif yang menjawab dilema ini. Mari kita mulai dengan melihat kondisi pasarnya. Next slide. Baik, sebelumnya, perkenalkan CEO kami yaitu Arif, CEO kami yaitu Salwa, CTO kami yaitu Anissa, CFO kami adalah Leo, dan CMO kami adalah Yumna, yaitu saya tersendiri. Baik, next slide. Baik, kita masuk ke latar belakang. Jadi, ukuran dan potensi pasar bumbu rempah Indonesia bernilai 45 triliun rupiah dengan pertumbuhan stabil 8% per tahun. Data IPB Survei 2023 menunjukkan 82% konsumen puas dengan bumbu instan karena praktis dan menghemat waktu. Masalah existing produknya. Namun, bumbu instan konvensional memiliki kelemahan. Yang pertama, mengandung MSG berlebih, pengawet, dan berwarna sintetis. Lalu, risiko kesehatan jangka panjang dan tidak memberikan nilai gizi tambahan. Dan perubahan perilaku konsumen, di sisi lain, konsumen modern menunjukkan tren. Yang pertama, kesadaran tinggi terhadap kesehatan pencernaan. Yang kedua, preferensi pada produk natural dan clean label. Yang ketiga, permintaan terhadap pangan fungsional. Dan terakhir, segmen premium siap membayar lebih untuk kualitas. Nah, disinilah kesenjangan yang kami identifikasi, yaitu konsumen ingin kepraktisan tanpa mengorbankan kesehatan. Belum ada pemain yang fokus pada bumbu instan dengan probiotik aktif. Ini adalah peluang kategori baru. Baik, selanjutnya untuk em, target segmennya, kami mengidentifikasi 3 segmen utama. Yang pertama, ada ibu rumah tangga muda usia 25 hingga 45 tahun, decision maker untuk kebutuhan dapur dengan fokus kesehatan keluarga. Yang kedua, profesional urban dan mahasiswa butuh solusi cepat karena keterbatasan waktu. Yang ketiga, health enthusiast dan konsumen dengan isu pencernaan sudah memahami pentingnya probiotik. Dan yang ketiga, segmen ini memiliki daya beli lebih baik dan terbuka terhadap produk inovatif. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bagian solusi, yaitu adalah BSP adalah bumbu instan dengan probiotik aktif. Tagline kami adalah memasak sehat, hidup berkualitas. Nah, keunggulan kami adalah yang pertama adalah praktif. Format bubuk atau pasta instan siap pakai, menghemat waktu persiapan hingga 80% dan 30 menit menjadi 5 hingga 10 menit. Yang kedua adalah sehat, mengandung probiotik aktif, bebas MSG berlebih, dan pengawet. 100% bahan natural dengan clean label, biaya probiotik 60% lebih rendah dari suplemen. Yang ketiga ada rasa autentik, menggunakan rempah Nusantara premium untuk mempertahankan cita rasa tradisional Indonesia. Yang ketiga, teknologi dan proses. Bahan baku rempah alami Nusantara, bawang, cabai, kunyit, jahe dari sumber yang berkualitas. Lalu inovatif fermentasi menggunakan lactobacillus dan ragi tradisional untuk meningkatkan nilai nutrisi. Selanjutnya, untuk teknologi pengolahan, kami menggunakan freeze drying untuk menjaga aroma, rasa, dan nutrisi tanpa pengawet. Selanjutnya, kita menggunakan mikroenkapsulasi untuk melindungi probiotik tetap aktif saat dimasak pada suhu tinggi. Nah, di sini kami memiliki varian produk dalam 5 varian, yaitu rendang, soto, rawon, opor, dan gulai. Setiap varian dikembangkan dengan formula khusus untuk rasa yang mendekati masakan tradisional. Jadi, BioSP itu menciptakan kategori baru yaitu Functional Instant Seasoning. Baik, selanjutnya. Jadi, BioSP ini bukan sekedar bumbu dapur biasa. Inovasi utamanya kami terletak pada fermentasi Lactobacillus dan ragi khas Nusantara yang kami kembangkan sendiri. Masalah utama probiotik biasanya adalah rusak saat dipanaskan. Namun, teknologi BioSP memastikan probiotik tetap aktif meski dimasak dalam suhu yang tinggi. Kami menghadirkan solusi sehat clean label yang artinya tanpa MSG berlebih, tanpa pewarna sintetis, dan tanpa pengawet berbahaya. Untuk kemudahan Anda, BioSP hadir dalam dua format praktis, yaitu bumbu instan dan pasta bumbu yang siap pakai. Next. Mengapa BioSP penting untuk kesehatan? Karena produk ini bekerja aktif dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang secara otomatis mendukung kelancaran pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Keunggulan utamanya, konsumen kini bisa mendapatkan asuman probiotik harian cukup melalui masakan rumah tanpa perlu lagi mengonsumsi suplemen tambahan yang seringkali mahal dan sulit dijangkau. Next. BioSP menawarkan triple value yang tidak dimiliki produk lain. Dari segi rasa,
konsumen tetap mendapatkan cita rasa otentik Nusantara yang lezat. Kemudian dari segi efisiensi, kami membantu konsumen hemat waktu masak hingga 80% karena bumbu sudah terfortifikasi dan siap olah. Kemudian dari segi ekonomis, konsumen tetap mendapatkan manfaat kesehatan probiotik dengan biaya yang 60% lebih murah dibandingkan membeli suplemen kesehatan. Next. Selanjutnya, adapun unique selling proposition dari BSP sendiri, yang dimana kita menekankan bahwa bumbu instan harus sehat dan praktis, dan tidak mengandung MSG ataupun pengawet, dan tercipta dari rempah lokal Indonesia. Dan bisa dilihat di sini ada komposisi dari BSP itu sendiri, yang dimana kami menekankan dari bahan-bahan pangan yang berkualitas dan fungsional, serta BSP sendiri ini menekankan eh, bumbu instan bukan hanya enak, tapi juga bisa membantu kesehatan pencernaan dengan penggunaan bahan-bahan alami, serta memberikan tambahan manfaat selain rasa. Adapun hasil analisis konsumen kami yaitu meliputi segmentation, targeting, dan positioning, di mana di segmentation sendiri kami membagi menjadi tiga. Yang pertama demografik, psikografik, dan behavioral. Di sisi demografik, kami menekankan bahwa BSP sendiri ini ditujukan untuk orang-orang berumur 25 sampai 40 tahun yang memiliki usia produktif sehingga tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk menghasilkan makanan yang enak dan juga sehat. Dan kami di sini mensasar orang-orang value seekers yang dimana mereka mencari makanan sehat, mudah dimasak, dan bermanfaat juga untuk kesehatan. Untuk loyalitasnya, kami mensasar pengguna bumbu instan sehat yang sadar akan kesehatan dan tertarik atau terbuka dengan inovasi produk baru. Targeting sendiri di sini kami ada untuk pekerjaan profesional, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan gaya hidupnya yang peduli kesehatan dan mindful eating. Dan di sini kami memposisikan Biospi, yaitu memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang tidak begitu mahal. Selanjutnya ada overview bisnis model BSP. Yang pertama dari sisi commercial excellence. Di sini kami menghadirkan USP yaitu alami dan otentik. Storytelling kami yaitu produk alami serta otentik dibandingkan produk bumbu instan lainnya. Dan di sini kami menentukan premium pricing untuk BSP sendiri. Untuk di inovasinya kami ada inovasi di resep, teknologi, dan eco-friendly packaging. Untuk bagian people development-nya, kami akan menggandeng tim ahli food science dan marketing, lalu kami juga akan melakukan training berkelanjutan dan menerapkan sikap kultur inovatif di perusahaan BSP ini. Untuk masalah supply chain, kami di sini juga menggait petani lokal karena sesuai dengan eh, kebijakan kami, yaitu kami ingin memberdayakan petani-petani lokal dan dengan dibalut bisnis yang innovation driven enterprise. Dan untuk digitalisasinya, kami berfokus pada e-commerce dan content creating serta digital order system. Untuk ESG, kami menetapkan fair pricing untuk petani yang dimana seperti kita tahu sekarang, isu petani itu mereka tidak mendapatkan cukup uang yang layak, sehingga kami mencoba juga untuk memberdayakan dan mensejahterakan petani-petani yang kami gaet. Serta kami juga memperhatikan bahan dengan kemasan, serta mendukung SDGs, yaitu food waste. Untuk strateginya sendiri, kita akan terjun ke pasar dengan Storm Hill, yang dimana di sini Biospi mendistribusi pasar dengan berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama UMKM dan komunitas, serta kami fokus pada bangun brand equity. Untuk finance dan sales-nya, kami akan fokus di revenue retail dan business to business dengan progresi BEP di 12 sampai 18 bulan, serta perjalanannya yaitu dimulai dari awareness, mereka konsumen mendapatkan eh, pengalaman yang baik, serta akhirnya mereka melakukan repeat order.
Lanjutnya kita masuk ke innovation pipeline. Di sini kita bakal jelasin alur inovasi BioSP mulai dari ide sampai ekspansi. Yang pertama itu adalah tahap ideasi, yaitu di mana kami identifikasi permasalahan pada bumbu instan konvensional yang masih bergantung pada MSG dan juga bahan aditif sintetis. Nah, dari permasalahan tersebut kami melihat sebuah peluang untuk mengembangkan bumbu instan yang berbasis probiotik sehingga menjadi lebih sehat dan bernilai tambah. Yang kedua adalah tahap R&D, di mana BioSP mengembangkan teknologi fermentasi dengan menggunakan mikroba lokal, dan selanjutnya proses ini dikombinasikan dengan teknologi pengolahan modern agar rasanya tetap konsisten, nutrisi tetap terjaga, dan viabilitas dari probiotik tetap stabil hingga produk dikonsumsi oleh konsumen. Setelah itu, kami masuk ke tahap prototype dan juga validasi pasar, di mana pada tahap ini kami melakukan uji stabilitas, keamanan pangan, dan tes market pada segmen konsumen awal untuk memastikan produk dapat diterima dari segi rasa, fungsi, dan juga kepraktisan. Setelah produk tervalidasi, maka kita akan masuk ke tahap market entry, yaitu peluncuran produk melalui strategi pemasaran yang bertahap yang disertai dengan edukasi konsumen mengenai manfaat dari bumbu probiotik. Dan BioSP menargetkan scale up dan ekspansi dengan peningkatan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok, dan perluasan pasar dari nasional hingga region ASEAN. Serta pada tahap akhir, kita akan melakukan diversifikasi dan inovasi yang berkelanjutan dengan pengembangan varian produk baru, serta penerapan prinsip yang berkelanjutan dalam seluruh proses bisnis. Next. Nah, untuk produk BioSP sendiri kami mengusung Sustainability and Development Goals. Yang pertama itu adalah SDGs nomor 2, di mana isinya adalah pangan yang bergizi. Di mana bumbu instan BioSP ini adalah bumbu instan probiotik yang membantu meningkatkan kualitas gizi tanpa harus mengorbankan cita rasa. Selanjutnya adalah SDGs nomor 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Dengan pengurangan penggunaan MSG dan bahan sintetis, ini akan mendorong pola konsumsi yang lebih sehat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah SDG 9 berupa inovasi dan industri. Karena BioSP memanfaatkan fermentasi alami dan teknologi pengolahan modern untuk menciptakan produk pangan inovatif yang berdaya saing dan bernilai tambah. Serta yang terakhir adalah SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan penerapan efisiensi produksi, pemilihan bahan baku yang alami, serta penggunaan kemasan yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Melalui pendekatan ini, BioSP berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Next. Selanjutnya adalah IP strategi. Yang pertama adalah hak paten. Hak paten ini digunakan untuk melindungi proses fermentasi probiotik dan teknologi pengolahan yang menjadi inti inovasi BioSP. Jadi, inti inovasi BioSP yang berupa fermentasi probiotik dan menggunakan teknologi pengolahan modern tadi akan sulit ditiru oleh kompetitor. Yang kedua adalah brand atau merek, di mana fungsinya adalah untuk membangun identitas produk, membangun kepercayaan dari konsumen, dan memperkuat posisi BioSP di pasar. Yang ketiga adalah rahasia dagang, di mana ini mencakup formula bumbu, pemilihan probiotik, dan alur untuk optimasi proses produksi. Informasi ini harus dijaga melalui SOP internal dan perjanjian kerahasiaan. Dan yang terakhir adalah desain industri untuk melindungi tampilan visual dan kemasan produk agar mempunyai diferensiasi yang kuat serta mudah dikenali oleh konsumen. Dengan strategi IP ini, BioSP memastikan bahwa inovasi tidak hanya diciptakan, tetapi juga dilindungi dan dimonetisasi secara berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya dalam pengembangan BioSP sebagai bumbu instan probiotik, kami menyadari nih bahwa produk ini tuh berbasis probiotik yang memiliki resiko utama. Yang pertama itu ada stabilitas probiotik karena mikroorganisme ini sensitif terhadap proses produksi dan penyimpanan. Nah, untuk itu BioSP menerapkan standar GMP dan HACCP serta menggunakan teknologi mikroenkapsulasi agar probiotik tetap terlindungi hingga dikonsumsi. Selain itu, kami juga mengantisipasi risiko kontaminasi produk dengan memisahkan area produksi,
melakukan sterilisasi peralatan secara berkala, dan mengenai keamanan dalam konsumen, BIOSP juga melakukan uji stabilitas, uji keamanan pangan, serta mencantumkan label yang transparan agar konsumen dapat mengonsumsi produk dengan aman dan nyaman. Selanjutnya. Oke, dari sisi bisnis, BIOSP tentu memiliki proyeksi pertumbuhan yang realistis dan bertahap. Yang dimana pada tahun pertama, kami itu fokus pada validasi produk dan edukasi pasar dengan target pendapatan sekitar 2,5 miliar. Memasuki tahun kedua, ketika brand awareness dan distribusi mulai terbentuk, pendapatan proyeksi kita tingkatkan menjadi 8,7 miliar. Kemudian di tahun ketiga, dengan diverifikasi produk dan efisiensi produksi, BIOSP menargetkan pendapatan hingga mencapai 2,5 miliar. Untuk jangka menengah, BIOSP juga melihat peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara, terutama negara dengan berbudaya kuliner kuat dan tren makanan sehat yang terus meningkat. Next. Sebagai kesimpulan, BIOSP hadir untuk menjawab dilema konsumen modern yang selama ini harus memilih antara praktis atau sehat. BIOSP membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan melalui inovasi bumbu instan berbasis teknologi probiotik. Dengan positioning yang unik, strategi mitigasi risiko yang matang, serta potensi pertumbuhan yang besar, BIOSP tidak hanya berpeluang menjadi pionir dan market leader, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi, kesehatan masyarakat, dan berkelanjutan pangan. BIOSP bukan sekedar bumbu instan, tetapi sebuah langkah menuju masa depan makanan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Next. BIOSP, The Future of Healthy Convenience. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.